Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Ciptaning, pengasuh Majelis Dzikir dan Sholawat Sirul Asro Surabaya. Tidak bosan-bosannya saya selalu mengajak sahabat meditasi kuantum untuk selalu bertafakur, untuk selalu merenung, dan untuk selalu bermeditasi di dalam setiap keadaan, di dalam setiap kesempatan, agar kita lebih mudah dan mampu menyerap kalam-kalam Tuhan di dalam setiap keadaan yang kita hadapi, dan kita akan begitu mudah dan bisa mendengar secara seksama apabila alam itu sedang berbicara kepada diri kita, sehingga kita mampu dan mudah untuk segera beradaptasi, menyesuaikan diri, dan pada akhirnya kecerdasan kita di dalam menyikapi segala sesuatu, penerimaan kita di dalam menyikapi segala sesuatu akan lebih mudah, akan lebih sempurna. Dengan demikian, maka segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita hadapi akan nampak begitu mudah dan begitu indah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan daripada sahabat meditasi kuantum tentang perbedaan antara zikir Allah dan membaca sholawat. Kenapa banyak di antara ulama arif billah menyampaikan bahwa seseorang yang sudah berzikir itu belum tentu bersolawat, dan seseorang yang sudah bersolawat itu sudah tentu dia berzikir. Dan zikir itu supaya sampai kepada Allah, dia memerlukan sholawat. Sedangkan apabila seseorang itu bersolawat, pasti sampai kepada Allah. Dan dengan sholawat, seseorang itu tidak memerlukan seorang mursyid, tidak memerlukan seorang guru untuk wusul kepada Allah. Dan apabila seseorang itu mengamalkan zikir-zikir, maka seseorang itu memerlukan seorang mursyid untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita begitu mudah untuk mengenal Allah, begitu mudah untuk menguliti hijab-hijab penutup diri kita, kita bisa memilih jalan zikir atau jalan bersolawat. Penjelasan lebih lanjut kita simak video selanjutnya. Sebenarnya antara sholawat dan zikir itu adalah suatu amal ibadah atau pekerjaan yang begitu mulia di sisi Allah, di hadapan Allah, dan di hadapan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua hal tersebut mempunyai karakter, mempunyai perangai, mempunyai energi yang berbeda apabila kita melakukan keduanya. Apabila kita melakukan zikir dan sholawat secara bersamaan. Zikir adalah di mana diri kita menyebut dan mengagungkan Allah. Boleh itu dengan menyebut nama Allah, boleh itu menyebut nama Ar-Rahman Ar-Rahim, Ya Qudus, Ya Salam, dan lain sebagainya. Namun apabila seseorang menyebut nama Allah, mengingat Allah dan mengagungkan Allah, maka ada dua jalan yang terbuka bagi seseorang tersebut. Satu, jalan menuju Allah, dan satunya adalah tipu daya atau gurur daripada Allah. Jalan yang pertama, Allah bukakan jalan untuk mendekat kepada Allah.
apabila seseorang itu berzikir kepada Allah dan dibukakan jalan kedekatan, jalan untuk mendekat kepada Allah, maka orang tersebut pasti di dalam niat, di dalam hatinya untuk berzikir, untuk mengingat, untuk mengagungkan kepada Allah itu tidak ada niat yang lain, tidak ada maksud yang lain kecuali hanya kepada Allah. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi atini mahabbataka. Tidak ada niat untuk melariskan usahanya, tidak ada niat untuk bisa kebal, tidak ada niat untuk bisa menerawang, tidak ada niat untuk bisa ngobatin orang, tidak ada niat untuk melihat alam gaib dan lain sebagainya. Maka dengan bersihnya niat dan bersihnya hatinya, maka dibukakan jalan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, zikir seseorang juga dibukakan alam tipu daya daripada Allah atau gurur. Tipu daya ini akan dibukakan oleh Allah alam ghaibiyah, yaitu alam jin, alam setan, alam kodam-kodam, alam karomah-karomah, dan lain sebagainya. Biasanya alam-alam yang seperti ini akan menipu, akan menjerumuskan seseorang sehingga asik di dalam alam tersebut dan lupa tujuan awalnya, yaitu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya dengan zikir dan terbukanya alam yang seperti ini, alam gurur, alam ghaibiyah, adalah Allah sedang mempertanyakan kepada niat yang dibawa oleh seseorang tersebut di dalam seseorang tersebut zikir, bertasbih, memuja daripada Allah. Mungkin dia zikir dengan jumlah ribuan, dengan jumlah ratusan, dengan durasi waktu yang lama di dalam zikirnya, namun dengan niat yang selain daripada Allah. Apa itu niat selain daripada Allah? Di dalam niatnya masih ada bersitan, masih ada niatan untuk supaya kebal, supaya bisa mengobati orang, supaya bisa menerawang, supaya bisa dagangannya laris, bisa mengungguli teman-temannya, bisa ini, bisa itu, dan lain sebagainya. Apabila seseorang itu di dalam zikirnya dia tidak tulus niatnya, tidak bersih hatinya, maka seseorang tersebut akan dibukakan tipu daya, alam gurur, alam tipu daya, alam ghaibiyah yang justru akan membuat seseorang itu bermain-main, terjebak di dalamnya, asik di dalamnya, dan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tujuan dari hidupnya, sebagai tujuan daripada amal ibadah yang dia lakukan. Jadi jangan heran apabila seseorang menzikirkan sesuatu, menzikirkan nama Allah, mengagungkan asma Allah, namun yang didapatkan adalah ghaibiyah, kemampuan ini dan kemampuan itu, kebal, bisa nerawang, bisa nerapis, bisa sihir, dan lain sebagainya. Karena hal tersebut terjadi di saat dia berzikir, bertasbih kepada Allah, namun tanpa disertai dengan niat dan hati yang bersih, yang lurus, hanya lillahi ta'ala. Di samping itu, apabila seseorang menyebut nama Allah, Allah, karena di dalam diri Allah itu ada dua sifat, qada, qadar, qadrat, dan iradat. Apabila seseorang memuji Allah, maka apabila
hatinya bersih, maka baginya akan ditetapkan kebaikan, diberi keberlimpahan cahaya dan kemudahan di dalam hidupnya. Apabila dia berzikir Allah, tapi masih ada bersitan niat yang tidak tulus, niat yang sesuatu selain daripada Allah, maka akan ditimpakan keburukan. Keburukan-keburukan ini adalah sebagai proses untuk membersihkan niat, untuk membersihkan hati agar tidak diulangi, agar tidak lalai, dan pada akhirnya mampu memperbaiki niatnya, memperbaiki dirinya, bahwa hidupnya hanya untuk Allah, segala amal ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu meliputi dualitas, baik dan buruk, siang dan malam, susah dan gembira, bahagia dan menderita. Apabila seseorang menzikirkan, menyebut nama Allah dengan kebersihan hati, maka kebahagiaan yang didapatkan, pencerahan yang didapatkan, kemudahan yang didapatkan, keberlimpahan yang didapatkan. Dan apabila seseorang berzikir, menyebut nama Allah dengan niat yang tidak tulus, niat yang selain daripada Allah, maka akan ditimpakan keburukan, kerugian, kesedihan, dan kesempitan. Hal itu terjadi agar manusia sadar diri bahwa tidak ada sesuatu yang wajib dituju kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa kadang zikir seseorang, tasbih seseorang kepada Allah tidak mendatangkan kebaikan baginya, justru mendatangkan kerugian baginya. Selanjutnya adalah tentang sholawat. Sholawat ini adalah berkenaan dengan firman Allah, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta para malaikat itu bersolawat atas Nabi. Jadi Allah itu bersolawat, malaikat pun bersolawat. Dan apabila seseorang itu bersolawat, maka yang menjadi imam daripada solawat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berada di dalam satu majelis, satu perkumpulan yang besar, satu perkumpulan di dunia ini, yang apabila kita bersolawat, yang menjadi imam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita makmumnya Allah yang menjadi imam di dalam bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan solawat-solawat yang lainnya. Inilah kenapa apabila seseorang itu bersolawat, sudah mampu menjadikan guru, sudah mampu menjadikan pembimbing, agar hatinya bisa hadir di hadapan Allah, agar agar zauknya, agar rasa perasaannya bisa usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholawat itu tidak ada hijab, sholawat itu tidak ada batas, karena sholawat itu kita sedang berada satu majelis dengan Allah, dan Allah lah yang menjadi imam di dalam sholawat itu sendiri. Selanjutnya, apabila seseorang itu bersolawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan solawat yang lainnya, maka hanya satu jalan, hanya satu pintu yang dibukakan oleh Allah kepada orang tersebut, yaitu pintu kebaikan, yaitu pintu kemuliaan, yaitu pintu keberkahan.
Ini luar biasanya daripada sholawat. Karena sifat daripada Rasulullah itu tidak dualitas. Sifat Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, penyempurna daripada akhlak, penyempurna daripada perangai, penyempurna daripada jiwa, penyempurna daripada watak daripada manusia itu sendiri. Jadi sholawat itu tidak membuka jalan keburukan. Walaupun hati kita kurang bersih, hati kita ada dendam, hati kita ada maksud yang lain, atau kepingin lancar usahanya, kepingin bisa nerawang, kepingin bisa sakti, kepingin bisa ini, dan kepingin bisa itu. Apabila dilakukan dengan sholawat, maka oleh Allah tidak dibukakan alam ghaibiyah, tidak ditimpakan hurur atau tipu daya, justru dan tetap akan dibukakan pintu kemuliaan baginya. Inilah yang membedakan antara sholawat dengan zikir. Apabila kita bersolawat membawa hati yang buruk, maka sholawat itu akan mampu memperbaiki hati kita. Apabila kita bersolawat membawa rasa tidak ikhlas, membawa rasa keluh kesah, maka hati kita akan ditenangkan, maka hati kita akan diberi cahaya keyakinan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholawat itu adalah jalan, dibukakan satu jalan, satu pintu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sholawat yang dilakukan dan sholawat yang dikerjakan dalam kondisi tidak bersih niatnya, dalam kondisi tidak bersih hatinya, dalam kondisi hati yang gelap, tetapi tidak dibukakan alam ghaibiyah, ketahuilah bahwa para jin, para setan, para iblis itu tidak mampu bersolawat. Apabila jin dan setan itu mendengar solawat, dia akan lari tunggang langgang, dia akan kurus kering, dia akan tidak berdaya, sehingga jin setan itu pasti akan menjauhi orang-orang yang bersolawat dan tidak mampu mengganggu, tidak mampu menggoda untuk menjerumuskan anak Adam ke dalam keburukan, ke dalam kesesatan yang mempertuhankan hawa nafsu dan keinginan daripada manusia. Inilah keutamaan daripada sholawat. Inilah perbedaan dan manfaat daripada zikir dan sholawat. Maka seseorang yang belajar ilmu zikir, ilmu bertasbih kepada Allah, dia membutuhkan seorang guru. Karena dengan nur seorang gurulah seseorang itu yang berzikir kepada Allah tidak terbawa dan tidak terjerumus di dalam tipu daya daripada Allah, sehingga dibukakan alam ghaibiyah dan sejenisnya. Karena dengan nur sang guru yang sambung kepada Allah, yang sambung kepada Rasulullah, maka zikir seseorang itu akan terbimbing sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan sholawat. Dan dengan sholawat adalah sesuatu yang berbeda. Dia tidak membutuhkan seorang guru. Karena apabila kita bersolawat, maka Rasulullah sendirilah yang akan membimbing, yang akan menjadi guru bagi mereka-mereka yang bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian, semoga manfaat. Jangan lupa tetap berprasangka baik di dalam setiap keadaan, karena Allah itu tergantung daripada sangkaan hambanya. Stay waras, stay fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.